Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang biografi dari salah satu Perdana Menteri Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu biografi dari Bapak Ali Sastro Amijoyo dan kepemimpinan beliau pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Dianita Duyanti, nomor absen 7 selaku moderator, dan 4 teman saya yaitu Adam Febrilino Widayat, nomor absen 1, Anzalana Rahmawati, nomor absen 4, Niko Prasetya Adiguna, nomor absen 21, dan Rengganis Tantri Pramudita, nomor absen 24, yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Baiklah, kita mulai saja pembahasan pertama kita, yaitu tentang profil dari Ali Sastro Amijoyo yang akan disampaikan oleh Adam. Profil Ali Sastromijoyo. Ali Sastromijoyo lahir di Grebek, Magelang 21 Mei 1903. Meninggal di Jakarta 13 Maret 1976. Pada umur 72 tahun, beliau adalah tokoh politik, pemerintah, dan nasionalis. Ia mendapatkan gelar Master Inderten Sarjana Hukum dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Ia juga adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang sempat 2 kali menjabat pada periode 1953 sampai 1955, Kabinet Ali Sastromijoyo I, dan 1956 sampai 1957, Kabinet Ali Sastromijoyo II. Berikutnya kita akan membahas tentang pendidikan dan karir dari Ali Sastro Amijoyo yang akan disampaikan oleh Anzalana. Pendidikan Ali Sastro Amijoyo. Pada tahun 1923, Ali berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Ia bersekolah di Queen Wilhelmina School. Setelah lulus dari sana, Ali melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden di Belanda. Ia berhasil mendapat gelar sarjana hukum tahun 1927. Tidak hanya mengenyam pendidikan, Ali juga turut aktif berorganisasi selama di Belanda. Ia tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Dalam Perhimpunan Indonesia, Ali banyak menulis artikel yang kerap membuat Belanda murka. Akibatnya, bulan September 1927, Ali sempat ditangkap dan ditahan oleh pihak Belanda karena Ali Sastro Amijoyo dituding telah menghasut orang-orang agar ikut memberontak pihak kolonial. Setelah 6 bulan di penjara, ia kemudian dibebaskan. Ia kembali ke Jawa pada tahun 1928. Karir Ali Sastro Amijoyo. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Ali kembali masuk ke dalam organisasi Partai Nasional Indonesia, PNI, yang sempat dibubarkan oleh Soekarno, tetapi kembali aktif pada 1945. Bermula dari situ, karir Ali Sastro Amijoyo dalam dunia politik semakin melebar. Usai Perang Dunia II, Ali masih terus berkiprah dalam bidang politik. Jabatan politik Ali Sastro Amijoyo. 1. Perdana Menteri Indonesia tahun 1956 sampai 1957. 2. Menteri Pertahanan Indonesia pada tahun 1953 sampai 1955. 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1947 sampai 1949. 4. Wakil Menteri Penerangan Indonesia pada tahun 1945. Jabatan diplomatik Ali Sastro Amijoyo. 1. Duta Besar Indonesia untuk PBB pada tahun 1957 sampai 1960. 2. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 1950 sampai 1953. 3. Duta Besar Indonesia untuk Kanada pada tahun 1953 sampai 1954. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kabinet dan program kerja dari Ali Sastro Amijoyo II yang akan disampaikan oleh Niko. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Terbentuknya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II atau Ali Rom Idam ini berhubungan dengan terselenggaranya pemilu 1955. Pemilu 1955 berfungsi untuk memilih anggota DPR dari berbagai partai politik yang berkembang pada masa itu.
Berdasarkan dari hasilnya, pemilu 1955 dimenangkan oleh 4 partai, yaitu yang pertama PNI, Masyumi, NU, dan yang terakhir adalah Partai PKI. Karena PNI yang diketuai oleh Ali Sastro Amijoyo menjadi partai dengan suara terbanyak, maka beliau kembali dipercayai untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet. Selama menjabat sejak 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, kepemimpinan Ali didampingi juga oleh Muhammad Rum dan Idam Khalid, sehingga kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Ali Rum Idam. Program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Yang pertama ialah pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemulihan keamanan dan keputusan, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Yang terakhir ialah melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang runtuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang akan disampaikan oleh Rengganis. Runtuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Tepat pada tanggal 14 Maret tahun 1957, Ali Sastro Amijoyo kembali menyerahkan mandatnya kepada Presiden, yang dikarenakan pada tubuh Kabinet Ali Sastro Amijoyo II terdapat dan terjadinya perpecahan antara kubu Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan kubu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Kubu dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi menginginkan agar Ali Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya dan ditujukan kepada Presiden sesuai dengan tuntutan dari daerah. Akan tetapi, Ali Sastro Amijoyo mempunyai pendapat lain, yakni berpendapat bahwa kabinet tidak diwajibkan mengembalikan mandatnya hanya dikarenakan tuntutan dari daerah. Dan tepat pada bulan Januari tahun 1957, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi kemudian menarik seluruh menteri-menterinya dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Dan karena hal-hal tersebutlah yang membuat Kabinet Ali Sastro Amijoyo II menjadi sangat lemah. Sehingga hal tersebut yang menjadi faktor pemicu Kabinet Ali Sastro Amijoyo II runtuh. Itulah tadi sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.